Dia buka pintu, buka tapi susah. Buka terus, ini kenapa susah sih kuncinya, ini kenapa susah nih, kenapa susah, susah susah susah, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi sama gue di channel ini, Yoga Mania, dalam segmen Ceritain Apa Aja Yang Horor-horor. Di awal tahun 2000-an, ada sebuah desa di bilangan Bogor sana, Bogor pinggir sana, yang jauh dari kota. Hiduplah sebuah keluarga yang cukup harmonis. Dalam keluarga itu ada ayahnya, ada ibunya, ada anak pertamanya yang laki-laki dan anak perempuannya, ada anak keduanya yang perempuan. Nah, sang ayah, dia memang kesehariannya itu bekerja di kota. Jadi berangkat pagi, pulang sudah agak larut malam. Nah, sementara yang anak laki-laki, anak pertamanya, itu dia memang sudah merantau di kota besar jauh lah. Maksudnya dia nggak pulang-pulang dalam waktu yang singkat gitu. Dan mungkin pulangnya bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau sebulan sekali. Nah, artinya tinggallah kehidupan di rumah ini hanya tinggal si sang ibu dan anak perempuannya. Untuk cerita yang akan gue angkat kali ini, itu cerita dari si anak perempuan dari keluarga ini, namanya Hindun. Nah, jadi Hindun ini adalah seorang anak remaja yang masih kelas 1 SMA. Dia aktivitas kesehariannya itu adalah memang ya aktivitas layaknya anak-anak sekolah gitu. Pagi sekolah, kemudian siangnya ya bermain gitu kan, atau mungkin dia ada les juga gitu kan. Pokoknya dalam satu hari itu si Hindun ini memang aktivitasnya full sampai dengan sore hari dia baru pulang ke rumah. Sementara sang ibu itu dia ibu-ibu yang cukup aktif lah di lingkungannya, dengan tetangga-tetangga sekitar juga memang cukup interaktif. Artinya dia juga sosialisasi dengan tetangga cukup bagus gitu kan, dan tidak pernah ada masalah apa-apa. Sangat harmonis lah keluarga ini dan kehidupan di kampung tersebut. Nah, ada satu kejadian yang cukup membuat heboh buat si Hindun. Karena cerita yang akan gue angkat ini adalah cerita yang gue dapat dari si Hindun ini. Gitu. Nah, jadi gini, di suatu hari itu ketika si Hindun pulang sekolah, sudah cukup sore lah ya, sudah menjelang maghrib. Kebiasaan si Hindun ini adalah ketika dia pulang sekolah, dia langsung taruh tas di rumah. Sebelum dia mandi, sebelum dia berganti pakaian, sebelum dia melakukan aktivitas lainnya, setelah taruh tas dia langsung tiduran di depan TV. Nah, tiduran di depan TV ini ngapain? Ternyata dia nonton TV, nonton siaran kesayangannya. Di awal tahun 2000-an itu ada siaran TV yang cukup digandrungi oleh oleh remaja-remaja pada saat itu, pada zaman. Ada yang tahu apa? Ya, betul. Sinetron di awal tahun 2000-an itu cukup hype lah. Cukup membuat penontonnya dan penikmatnya itu terhipnotis dengan cerita-cerita yang ditayangkan di serial sinetron itu. Termasuk si Hindun ini. Jadi ya otomatis lah dia nggak mau ketinggalan ceritanya gitu, nggak mau kepotong ceritanya. Nah, sore itu ketika si Hindun sedang asik-asiknya nonton sinetron, dia terpikir, asik juga kalau nonton sinetron, tapi jangan sampai keganggu nih orang keluar masuk. Kan ibunya ini kan sering keluar masuk rumah gitu. Ntar ke rumahnya tetangganya ikut, atau enggak si ibunya ke rumah tetangganya gitu. Sering hal itu sering terjadi. Nah, karena si Hindun ini nggak mau terganggu pada saat dia menonton siaran kesayangannya itu, berinisiatif lah dia dikunci pintu rumahnya. Nah,
Setelah pintu rumahnya dikunci, dia tiduran di depan TV sambil ambil cemilan, sambil nonton sinetronnya. Asik kan itu, makan nyemil sambil nonton gitu. Tapi mungkin kita juga semua pernah ngalamin lah ya, namanya kita habis beraktivitas di seharian itu, pasti adalah rasa lelah ketika kita sedang rehat, sedang istirahat dulu gitu kan. Pasti kadang-kadang kita, apalagi kita sambil menikmati apa yang kita suka, biasanya kita suka ketiduran tuh. Termasuk nonton TV. Nonton TV kan kegiatan yang kalau menurut gue sendiri sih pasif ya. Artinya pasif ya, kita cuma duduk aja, dia memperhatikan apa yang ditayangkan di layar televisi. Begitu juga si Hindun, dia nonton gitu kan sambil tiduran, dan dia tertidur. Jadi tertidurnya tuh gini, nonton gitu kan, tiba-tiba tidur, bangun lagi gitu kan, sampai di ketiduran dia yang keempat kalinya. Jadi gini, dia ketiduran gini kan, bangun lagi gitu kan. Begitu keempat kalinya, dia langsung kaget, melotot matanya, karena di sebelah TV, jadi di sebelah TV-nya itu tuh ada space lah ya, ada space kecil gitu kan, ada space kecil gitu. Begitu dia tidur dan kebangun yang keempat kalinya, dia kaget karena di sebelah TV di tempat itu terlihat sosok pocong. Kebayang nggak? Lu lagi nonton enak-enak, tiba-tiba begitu lu ketiduran dan begitu lu melek lagi, itu di sebelah TV lu itu ada pocong. Dan yang terjadi saat itu, badannya Hindun nih langsung nge-freeze, nggak bisa bergerak. Tangan nggak bisa digerakin, kaki nggak bisa digerakin, leher nggak bisa digerakin, badan dia berat, seperti ada yang nindih dia gitu kan. Nah, yang bisa dilakukan oleh si Hindun saat itu hanyalah berdoa dalam hati. Dia berdoa terus, berdoa, semoga pocongnya cepat pergi, dan akhirnya dia berhasil menggerakkan badannya. Begitu dia berhasil menggerakkan badannya, dia langsung lari ke depan pintu. Dia buka. Nah, kalau teman-teman ikutin cerita ini dari awal, tadi kan dia sempat ngunci pintu. Begitu dia lari ke depan pintu, dia mau buka itu pintunya sambil dia teriak-teriak, dia mau lari, dia mau samperin ibunya, mau minta tolong. Dia buka pintu, tapi susah. Buka terus. Ini kenapa susah sih kuncinya? Ini kenapa susah? Akhirnya terbuka pintunya. Setelah terbuka, dia langsung lari keluar. Dia lari keluar, dicari ibunya, dipanggil ibunya sambil teriak-teriak, ibu. Akhirnya ibunya keluar dari rumah tetangganya. Begitu ibunya keluar, ibunya tanya, kenapa nak? Ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak? Ibu pulang, di rumah ada setan, Bu. Ibu pulang, yuk, di rumah ada setan, aku takut. Ibunya kaget. Setan? Selama ini gak pernah ada setan di rumah. Bener, Bu, makanya aku teriak-teriak cari ibu tuh, ini lari dari rumah dia cari ibu karena aku lihat setan. Ayo Bu, sekarang pulang. Nah, udah akhirnya si ibu dan Hindun ini pulang ke rumah untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikannya tadi itu benar adanya. Dan memang apa yang dia lihat itu ya ada gitu kan. Begitu sampai rumah, dia buka pintu masuk sama ibunya. Semuanya normal. Gak ada setannya yang seperti yang dibilang Hindun. Dan siaran TV pun masih berjalan normal, nggak ada yang aneh. Nah, terus si ibu tanya, emang kamu tadi lihat apa, nak? Dan kenapa kok kamu teriak-teriak gitu? Nah, akhirnya disitulah si Hindun menjelaskan bahwa, iya Bu, tadi aku lagi nonton sinetron, terus aku tiduran pas aku melek. Ini di samping TV ini ada pocong, ada sosok pocong. Makanya aku langsung teriak-teriak cari ibu, aku keluar panggil ibu, aku takut. Si ibu cuma senyum saat itu. Sang ibu cuma bilang,
Makanya kalau sore-sore itu jangan tidur. Coba kamu lihat ini jam berapa? Lihat jam berapa ini sekarang. Sekarang jam setengah 6, sedikit lagi maghrib. Kamu malah nonton sinetron. Pulang sekolah kenapa malah nonton sinetron terus ketiduran lagi? Ya udah, sekarang gini aja. Itu tolong yang tadi kamu lihat diabaikan aja. Sekarang kamu mandi, setelah mandi kamu langsung siap-siap untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kamu siap-siap untuk mengaji. Kemudian setelah itu sholat isya dan belajar untuk pelajaran besok. Baik Bu, kata Hindun. Nah, setelah kejadian itu dan setelah dinasehati oleh ibunya, alhamdulillahnya Hindun sudah tidak pernah mengalami hal demikian lagi. Dan hari-harinya ya sudah berjalan normal lagi. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang mengganggu Hindun. Ya berjalan normal apa adanya aja. Nah, itulah cerita yang bisa gue sampaikan untuk kali ini. Mungkin teman-teman pernah ada yang mengalami hal serupa? Ya, fenomena rep-rep. Pasti ada lah yang pernah ngalamin rep-rep ya. Rep-repan. Jadi kayak kita nih lagi tiduran tiba-tiba kayak rasanya kayak ketindihan, terus badan nggak bisa gerak, nge-freeze, terus kita melihat sesuatu yang aneh-aneh di depan kita gitu kan. Atau kita merasakan atau melihat atau apa seperti ada yang mengganggu kita. Nah, kalau ada teman-teman yang pernah ngerasain hal-hal serupa atau hal-hal seperti itu atau yang biasa disebut rep-repan, boleh, silakan sharing ceritanya di kolom komentar atau kalau memang ada yang mau diceritakan, mau ada yang dibuatin video seperti ini dan akan gue buatin video kayak gini, boleh juga tulis di kolom komentar nanti, kirim email aja dan akan gue sertakan alamat emailnya di deskripsi, ya. Itu aja mungkin yang bisa gue ceritakan untuk, video gue kali ini. Jangan lupa di-subscribe yang belum subscribe, yang mau komen silahkan komen yang banyak, dan like yang banyak, dan yang pasti share ke teman-teman kalian supaya makin banyak video yang nonton dan gue juga semakin semangat bikin videonya. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya.